Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan menerangkan PPT saya yang berjudul Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Adapun latar belakang saya kenapa mengambil judul ini karena menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang rajin membaca. Riset berbeda bertajuk Most Literate Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Ini artinya Indonesia persis berada di bawah Thailand dan di atas Botswana. Padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Budaya membaca berbanding lurus dengan tingkat kemajuan pendidikan suatu bangsa. Kegiatan membaca merupakan hal yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Parameter kualitas suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi pendidikannya. Next, pada pembahasan saya yang membahas tentang literasi ini, menyatakan bahwa kemampuan literasi pada awalnya adalah kemampuan membaca dan menulis. Dan pada awalnya pendidikan di Indonesia lebih mengenal dengan istilah pengajaran bahasa atau pelajaran bahasa. Namun sesuai dengan perkembangan zaman yang sangat cepat, maka makna literasi juga ikut berkembang, sehingga maknanya tidak sekedar membaca dan menulis. Meskipun pengertian literasi berkembang pesat, tetapi masih berkaitan dengan bahasa. Dengan demikian, makna literasi berkembang dari sederhana menjadi lebih kompleks. Pengajaran bahasa Indonesia sendiri yang berfungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa negara memiliki 2 peran penting dalam kurikulum, yaitu 1. Meningkatkan penguasaan bahasa, dan 2. Membentuk kompetensi literasi. Yang pertama, melalui pembelajaran dapat ditingkatkan kemampuan siswa dalam menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, meningkatkan penguasaan keterampilan membaca dan menulis. Tanpa menafikan keterampilan menyimak dan berbicara tentunya, kompetensi membaca dan menulis yang diperoleh siswa dari belajar bahasa Indonesia selain berguna dalam lingkup pelajaran bahasa, juga dibutuhkan untuk menguasai bermacam informasi yang terdapat dalam mata pelajaran lain. Berdasarkan uraian tersebut, pengertian literasi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia lebih dipomponkan pada kemampuan informasi. Kemampuan informasi mengacu pada beberapa aktivitas, yaitu mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan mengomunikasikan informasi. Ketiga aktivitas tersebut tidak dapat dilepaskan dari keterampilan membaca dan menulis. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang diperhatikan dalam pembelajaran literasi bahasa Indonesia. Ada 1, ini sumber belajar. Yang dimaksudkan dengan sumber belajar adalah dari mana materi atau informasi itu diperoleh siswa, atau berupa apakah informasi itu tersimpan. Secara umum, sumber belajar berupa cetak maupun non-cetak. Contoh untuk cetak berupa buku, majalah, surat kabar, buletin, makalah, artikel di jurnal, dan sebagainya. Contoh untuk mencetak non-cetak berupa radio, tape recorder, kaset, CD, DVD, internet, benda-benda, orang atau yang dikenal dengan sebutan narasumber seperti guru, polisi, dokter, dan lainnya. Bahkan lingkungan sekitar pun bisa. Dan yang kedua adalah bahan ajar bahasa. Berkaitan dengan pembelajaran bahasa, Tomlinson 2007 menjelaskan bahwa bahan ajar adalah segala sesuatu yang digunakan guru atau siswa untuk memudahkan belajar bahasa, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman berbahasa. Definisi lain menyebutkan bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.
Dan yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Yang dimaksud dengan strategi pembelajaran adalah pola tindakan pengajaran yang berfungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Berkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia, siswa harus memiliki kemampuan utama dalam hal membaca dan menulis agar dapat menyerap materi pembelajaran. Faktanya, masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menanamkan kemampuan membaca dan menulis. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan atau penguasaan strategi pembelajaran yang benar-benar efektif. Strategi yang tepat dalam pembelajaran membaca dan menulis akan memiliki kontribusi yang besar bagi perkembangan literasi. Dan dari PPT saya dapat disimpulkan bahwa satu, penguasaan bahasa yang baik akan mempermudah proses komunikasi dan memberi kepercayaan diri bagi seseorang untuk berekspresi dan bersosialisasi. Penguasaan bahasa juga memberi kemudahan untuk mengakses berbagai informasi pengetahuan dan hiburan secara luas, baik melalui sumber buku-buku bacaan, media massa cetak, media massa elektronik, maupun jaringan informasi di dunia maya atau internet. Yang kedua adalah peran bahasa Indonesia dalam meningkatkan kemampuan bangsa berliterasi, yaitu melek huruf serta memahami dengan baik bahan-bahan bacaan sehingga mampu menyerap banyak ilmu pengetahuan dan teknologi. Makna yang terbaru dari literasi adalah berpikir kritis, dapat menghitung, memecahkan masalah, cara mencapai tujuan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan potensi seseorang. Dan yang ketiga adalah untuk dapat melakukan berbagai macam inovasi di berbagai bidang. Next, adapun saran yang saya ambil adalah dengan menggunakan metode literasi, maka akan semakin mudah bagi setiap tenaga pendidik untuk mengukur kemampuan siswa ketika membaca sebuah wacana. Metode literasi sendiri adalah suatu medium bagi individu untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sehingga berhubungan erat, terutama di tempat kerja dan lingkungan tempat tinggal. Metode literasi diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dalam berbahasa lisan. Pada saat saya menanyakan kembali isi dari bacaan tersebut, mereka harus mampu menjelaskan apa yang benar-benar dipahami dan dari bacaan. Dan setelah itu akan terjadi suatu interaksi antara guru dan siswa. Peneliti mengharapkan untuk kedepannya, saya berharap untuk kedepannya metode literasi ini akan selalu dipakai di setiap sekolah, terkhusus pada saat proses belajar mengajar, karena hanya metode inilah yang dapat menilai dan mengukur kemampuan siswa dalam membaca sebuah isi bacaan dari wacana. Banyak orang yang bisa membaca, akan tetapi belum tentu banyak yang dapat dipahami. Jadi untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam membaca adalah dengan menggunakan metode literasi. Dan itu adalah presentasi saya dari PPT saya yang berjudul Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.